Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Kuli Gambar Digital. Jadi di video ini ada teman kita dari Instagram itu dari Mas at Kemal Kemal Mas Kemalikers apa Kemalikers atau gimana bacanya gitu ya. Jadi dia ini kirim pesan ke saya terus nanya, Mas gimana ini gambarnya seperti masih kurang smooth gitu ya. Warnanya terlihat tajam dan gimana caranya biar smooth. Jadi di video ini mungkin saya mencoba membantu gitu ya gimana caranya biar warnanya terlihat lebih smooth gitu. Jadi ini gambarnya udah overall udah bagus banget gitu ya, udah bagus gitu. Secara warna, proporsi dan kerapiannya emang udah bagus. Jadi kalau mau bikin smooth sebenarnya tinggal pakai water tool ini aja. Terus kita goresin di bagian yang kita mau bikin jadi smooth gitu ya. Karena untuk detail jaketnya atau bajunya ini kayak emang kelihatan kasar karena garis yang satu-satu itu agak mengganggu gitu. Jadi mungkin sebaiknya kita blur aja pakai water tool gitu. Ini saya pakai pen tool saya 2 seperti biasa gitu, tapi kayaknya di pen tool saya 1 juga ada kok watercolor tool gitu buat ngeblend warna bikin lebih soft. Jadi kita coba nge-redraw gambarnya Mas Kemal Lakers ini supaya lebih enak ngewarnainnya gitu, karena agak susah kalau langsung diwarnain di gambarnya gitu ya. Jadi kita mulai dulu bikin line artnya. Mungkin di sini juga saya mau mencoba memberi masukan gitu gimana untuk mengimprove line artnya juga gitu. Jadi di sini saya bikin pakai line work seperti biasa gitu ya, karena enak buat diatur-atur kembali. Ini kita ubah view-nya dulu supaya kelihatan lebih jelas. Oke, kita atur dulu posisinya. Jadi biasa kalau saya gambar suka kayak gini gitu, jadi nggak perlu di zoom out, tinggal lihat yang sebelah kanan udah kelihatan yang zoom outnya gitu. Jadi di tengah ini saya bisa gambar fokus di zoom in gitu. Oke, jadi emang agak susah gitu ya gambar muka ini. Jadi kita menggores-gores aja sampai dapat bentuk yang oke gitu. Oke, kita hapus. Jadi kalau untuk yang auto hapus keluar garis itu di pen tool saya 1 belum ada ya. Jadi baru ada di saya 2. Dan ini fitur yang sangat amat membantu banget buat bikin garis, karena kita nggak repot-repot lagi mesti bener-bener presisi gitu, karena tinggal dihapus-hapus aja gitu. Jadi memang sudah zaman yang sangat canggih gitu ya. Oke, jadi mungkin buat line artnya agak patah-patah gitu ya line artnya Mas Kemal ini. Jadi mungkin untuk mengimprove-nya gitu, untuk memperbagusnya gitu, kita buatnya lebih lebih flowy gitu. Flowy itu apa ya? Lebih mengalir gitu loh rambutnya. Jadi biasa kalau kita gambar rambut itu ada kayak aliran dari atas ke bawah gitu, dari pusaran rambutnya itu pusaran rambutnya ya. Jadi gitu kita tarik aja kayak aliran-aliran gitu yang membentuk bentuk rambutnya gitu. Kadang agak bingung gitu kalau mau gambar rambut itu, kita mau bikin detail malah jadi terlalu detail, mau bikin yang simple malah terlalu simple gitu. Jadi memang yang di tengah-tengah itu agak susah gitu, tapi menurut saya gitu yang di tengah-tengah itu yang paling bagus gitu, nggak terlalu detail tapi nggak terlalu simple gitu. Oke, jadi mungkin kita cepetin aja bagian bikin line artnya, karena ya cuma seperti itu aja caranya gitu. Kita bikin pakai line work layer, pakai pen tool yang ada di line work layer, terus tinggal dihapus-hapus gitu pakai erasernya. Jadi gitu aja sih kalau yang bikin line artnya gitu. Jadi kita cepetin aja bagian line artnya. Jadi kalau buat saya gitu, bagian line art ini emang makan waktu paling lama gitu, karena
mesti paling sabar gitu kalau menurut saya, karena ya agak susah gitu buat bikin garisnya presisi dengan apa yang saya mau gitu. Jadi emang sabar-sabar aja sih gitu. Oke, jadi ini bagian bajunya kita buat lebih simple. Ini punya Mas Kemal udah bagus banget. Apa namanya? Lipatan-lipatan bajunya. Oke, terus kita lanjut ke mukanya. Nah, kalau saya bikin muka gitu garisnya selalu saya bikin di folder berbeda supaya lebih gampang gitu kalau misalnya mau ubah-ubah ekspresi atau ya ya lebih gampang aja gitu dieditnya di masa depan gitu kalau pengen diedit gitu. Oke, udah hampir selesai. Terus kita bikin folder baru lagi di bawah buat warnanya. Jadi kita seleksi, kita invert selection, baru kita tumpahin warna abu-abu gitu hampir hitam buat base colornya, buat nutupin lobang-lobang waktu kita mewarnai warna yang lain di atas nanti gitu. Jadi kita pick color dari punya Mas Kemal aja. Ini warna kulitnya, tinggal tumpahin. Kalau saya numpahin warna udah saya setting di shortcut gitu, pencet Alt sama 1 gitu. Jadi tinggal selection, pencet Alt sama 1 terus langsung ketumpah gitu warnanya. Nah, buat warna jaketnya, jadi warnanya sederhana aja gitu ya, warna kulit, warna rambut, sama warna jaket. Oke, terus kita ngapain ya? Kita rapiin warna rambutnya gitu. Karena itu ada yang bagian yang belum kewarnain. Oke, kita di sini garisnya kurang jadi kita tambahin supaya rambutnya ketutup. Oke. Kita atur sedikit warna rambutnya. Jadi kalau milih warna gitu ya dimainin aja gitu sampai dapat warna yang cocok, yang kelihatannya enak gitu. Jadi apa ya? Diatur-atur aja gitu. Jangan apa ya? Jangan asal pilih warna udah pakai warna itu doang gitu. Karena ada fitur buat ngubah warna gitu. Jadi dipakai aja Ctrl U. Nanti kita cari warna yang cocok gitu. Terus kita mulai warnain matanya. Jadi di sini saya pakai selection tool itu buat bikin seleksi gitu. Terus tinggal ditumpahin lagi pakai Alt 1 gitu. Jadi langsung keisi. Terus tinggal dirapiin warnanya. Jadi ya cara orang kan ada macam-macam gitu. Ada yang ngewarnainnya manual digores-gores gitu, ada yang pakai selection, terus ada juga yang digaris dulu bentuk warnanya terus tinggal ditumpahin di dalam warnanya gitu. Jadi ya gimana aja yang cocok sama kita gitu. Yang penting kita menikmati prosesnya. Karena menggambar itu kan gak sebentar gitu ya. Jadi ya dinikmatin aja prosesnya gitu. Kalau kita gak menikmatin dalam waktu yang lama pasti kita bakal bosen atau males gitu ya. Oke, kita lanjut ke warna mulutnya. Oke, udah. Terus kita lanjutin ke shading matanya. Jadi ini kalau mau pakai yang langsung soft gitu ya, bisa langsung pakai airbrush. Jadi dia pinggir-pinggirnya gitu agak ngeblur jadi halus. Nah, kalau saya biasa pakai pensil aja. Jadi emang tegas gitu warnanya ya. Agak bloknya agak keras gitu. Terus kita pakai water tool, dihalusin aja bagian yang mau kita halusin gitu. Tinggal digores-gores.
di bagian-bagian yang kita pengen jadi halus gitu. Jadi buat bikin warna yang soft ya gitu, pakai kombinasi brush yang hard terus kita pakai watercolor tool, tinggal dihalusin aja. Jadi ini saya geser gambarnya Mas Kemal buat referensi warna matanya gitu. Ternyata warna matanya biru. Oke, kita buat dulu warna hitam. Ini warna matanya yang dibuat sama Mas Kemal bagus banget, udah bener-bener jago banget kayaknya bikin mata gitu. Saya kayaknya nggak bisa deh bikin mata yang seindah itu gitu. Jadi saya bikin matanya pakai cara saya biasa gambar mata gitu. Kita bikin warna birunya dulu. Kita atur pakai Ctrl U. Oke, kita atur lagi. Kita hapus. Terus kita bikin soft lagi pakai watercolor tool. Terus kita hapus bagian atasnya supaya lebih terang gitu. Terus kita buat hitamnya. Kita lihat dulu posisinya udah pas atau belum ya kita hapus lagi, terus kita bikin lagi. Jadi kalau buat saya gitu yang gambar itu ya trial and error gitu, nggak sekali jalan langsung selesai gitu, karena saya belum sedewa itu. Tapi ya demi hasil yang maksimal gitu ya memang harus menjalani proses ini gitu. Sekali lagi dinikmati aja prosesnya gitu, karena buat saya ya memang menggambar itu yang paling dinikmati adalah prosesnya gitu ya, karena kalau udah jadi ya cuma diliatin doang gambarnya gitu. Jadi sebenarnya menggambar ini kayak main game gitu kalau buat saya. Oke, kita bikin apanya lagi nih? Tinggal kita kasih highlight matanya. Garis-garis. Oke, terus kita pakai watercolor lagi. Jadi itu aja sih, diulang-ulang, tinggal pakai pensil terus dihalusin pakai water. Gitu aja kuncinya buat bikin warna yang lebih soft atau lebih halus gitu. Terus kita mainin lagi pakai Ctrl U buat nyari warna yang terbaik gitu. Terus kita kasih highlight warna putih buat lebih apa ya? Lebih jadi kayak mata gitu. Jadi kita kasih aja putih sedikit gitu, nggak usah terlalu berlebihan. Jadi secukupnya aja gitu. Oke, kita kasih layer mode screen, terus kita pakai airbrush buat ngasih efek lebih soft lagi gitu. Terus alis biasanya saya kasih warna kulit gitu supaya lebih ngeblend sama kulitnya, jadi kelihatan lebih soft juga. Kita atur lagi warna mulutnya, terus bikin layer baru, multiply, dan kita kasih bayangan supaya ngebentuk mulutnya. Oke, kita atur lagi. Kita kasih bulu matanya. Oke, terus kita ada yang kurang kita perhatikan dulu. Kalau nggak ada kita lanjutin ke kemana? Ke warna kulit dulu. Jadi kita
bikin layer baru dengan mode overlay, terus kita pakai airbrush buat ngasih efek gradasi di wajahnya gitu. Jadi lebih lebih soft gitu sesuai tujuan video ini gitu ya. Oke, kita kasih apa sih namanya, blush itu, blush on rona merah di pipinya gitu supaya lebih apa ya, lebih imut, lebih menarik gitu. Terus kita pakai penghapus, kita hapus sedikit di sini. Oke. Terus kita hapus, kita atur supaya lebih pas aja gitu. Terus mau diapain lagi ya? Ini kita atur lagi, kita gelapin dikit supaya lebih apa ya? Lebih halus lagi gitu. Jadi kita buat semaksimal mungkin gimana caranya supaya lebih soft atau lebih halus gitu gambarnya. Jadi enaknya kita gambar di layer-layer terpisah itu supaya lebih enak kita ngatur warna dan ngedit-ngeditnya sebagainya gitu. Jadi emang kalau bisa dipisah aja layer-layernya gitu supaya lebih gampang. Terus kita mulai bikin shading warna kulitnya. Lagi-lagi pakai pensil aja gitu ya. Dan kalau mukanya muka yang gaya-gaya anime gitu ya, itu shadingnya nggak usah terlalu banyak gitu, cuma di ujung-ujung banget gitu udah cukup supaya nggak terlalu realis jadinya gitu, karena anime ya simple aja gitu, nggak ribet-ribet banget shadingnya gitu. Kita kasih sedikit di hidungnya, terus kita blur pakai watercolor tool. Kita hapus-hapus supaya lebih pas bayangannya gitu. Oke, bayangannya lagi. Jadi kalau ngewarnain bibir ini kembali ke masalah style dan masalah selera gitu ya. Ada yang diwarnain, ada yang di shading, ada yang enggak. Jadi ya suka-suka selera kita aja gitu mau bikinnya gimana gitu. Kalau kayak punya Mas Kemal gitu kan kayaknya dia lebih simple dan lebih kartun gitu ya. Jadi bibirnya cuma simple gitu aja. Tapi kalau saya lebih suka agak-agak gimana ya, agak apa nih? Dibilang realistis ya enggak juga, cuma garis bibirnya lebih ada gitu. Oke. Terus kita atur lagi warna bayangannya supaya lebih terang. Tadi kayaknya terlalu gelap gitu. Oke. Terus kita kasih highlight warna kulitnya pakai layer dengan mode screen gitu. Terus kita kasih warna terang gitu di bagian-bagian pinggir yang kita pikir bakal kena cahaya gitu. Jadi intinya bagian yang paling atas dikasih highlight atau apa ya bahasa Indonesia ya, pencahayaan gitu ya. Kalau ya di bagian yang paling bawah atau yang terlindungi bagian lain gitu ya kita kasih bayangan gitu. Gitu aja sih rumus simpelnya gitu. Nggak perlu terlalu diambil pusing dulu kalau kita menggambar gitu. Oke, terus kita bikin
bikin apanya lagi, kita atur dulu lagi. Jadi emang saya sering banget gitu ngatur-ngatur warna, karena sering apa ya, sering kadang-kadang pengen nyoba warna yang lebih terang atau lebih gelap, kelihatannya lebih bagus atau lebih jelek. Jadi dicoba aja gitu ya, sampai dapat yang tercocok gitu. Terus kita buat warna buat bibirnya gitu. Oke, terus lagi-lagi kita Ctrl U buat ngatur warnanya supaya lebih cocok gitu. Terus kita tambahin warna putih gitu mungkin buat giginya, jadi lebih ada dimensinya gitu kalau ditambahin kayak gitu. Oke, kita atur lagi warna rambutnya, tadi warnanya agak kecoklatan gitu ya, kita biruin aja mungkin supaya lebih apa, senada dengan jaketnya warna biru gitu. Terus kita bikin layer dengan mode screen, terus pakai airbrush, kita kasih warna yang lebih terang. Jadi ada gradasi di rambutnya gitu, jadi lebih bervolume. Terus kita pakai selection tool, kita bikin shading rambutnya. Jadi kembali kayak waktu menggarisnya tadi ya, kita buatnya jangan terlalu detail, jangan terlalu simple gitu. Bukan kita sih, saya aja gitu. Kalau teman-teman mau bikin yang detail ya nggak apa-apa, mau bikin simple nggak apa-apa gitu. Karena namanya juga gambar gitu ya, sesuai selera dan kesukaan kita masing-masing aja gitu. Oke, terus dihapus sedikit di pinggirnya supaya kayak ada pantulan cahayanya gitu. Oke, kita rapiin lagi. Jadi sebenarnya gambarnya Mas Kemal itu udah bagus banget gitu ya, cuma perlu dirapihkan sedikit aja gitu garisnya dan shape bentuk-bentuk objeknya gitu. Oke, kita kasih di ujung-ujung. Biasanya saya suka ngasih kayak, nggak tahu deh apa namanya, tapi suka aja gitu ngasih satu garis-garis gitu di ujung gitu. Mungkin jadi kayak ada volumenya lagi di rambutnya gitu. Bukan volume suara TV itu ya. Volume apa ya? Volume massa berat apa ya, gimana yang bingung membahasakan Indonesianya. Volume ya, volume. Terus kita pakai watercolor tuh lagi buat ngasih bagian-bagian yang soft di bagian-bagian tertentu gitu. Biasanya yang dikasih soft itu biasanya di bagian yang nggak langsung terhalangi oleh sesuatu di atasnya gitu. Jadi di bagian-bagian yang panjang-panjang gitu biasanya bisa dikasih watercolor itu supaya lebih soft gitu. Karena emang biasanya bagian yang panjang itu nggak ada yang nutupin gitu, jadi dikasih aja. Oke. Terus di sini juga kita blur, kita bikin lebih halus. Kalau misalnya bingung gitu ya nggak usah bingung-bingung, tinggal cari referensi anime atau
gambar yang kita suka aja, terus kita pelajarin gimana caranya mereka ngewarnain rambut atau bagian-bagian yang kita pengen pelajarin gitu. Jadi ya tinggal belajar aja gitu dari karya orang lain, terus kita pelajari, kita ikutin cara mereka buat ngewarnain, terus kita kasih hal-hal berbeda gitu ya supaya jadi ada ciri khas kita gitu loh. Oke, kita atur lagi warnanya, kita duplikatkan, baru kita hapus pakai airbrush gitu supaya ada gradasi lagi di dalam rambutnya. Jadi lagi-lagi buat nambah volume objeknya gitu loh. Terus kita buat lagi highlightnya, bikin layer baru di atas, terus modenya screen, terus kita gores pelan-pelan gitu, kira-kira di mana bagian yang paling terang. Oke. Terus kita pakai water lagi, kita blur bagian atasnya gitu. Kita gelapin dikit, terus bikin baru lagi buat highlight yang lebih terang. Kita bikin di pinggir-pinggirnya gitu, terus kita kasih, nggak usah sebanyak yang di awal tadi, mungkin dikasih 1 atau 2 gitu. Jadi ya dilihat-lihat aja gitu, kalau dirasa cocok ya udah, kalau nggak cocok dihapus, bikin lagi gitu. Jadi itulah apa namanya, kenyamanannya gambar digital gitu ya, karena ini gambar digital jadi ya kita santai aja gitu, nggak perlu terlalu takut salah atau gimana, karena semuanya bisa dihapus dan bisa dibuat ulang gitu, dan kita nggak perlu buang-buang kertas, buang-buang tinta gitu kan. Jadi ya fasilitas yang ada di gambar digital tuh ya sebaiknya kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Terus kita bikin layer baru di atas, terus kita ambil warna kulitnya, terus kita pakai airbrush, kita buat di ujung-ujung rambut yang deket warna muka gitu, biar ada kesan glowing gitu ya di rambutnya gitu, jadi lebih soft lagi gitu jadi gambarnya. Terus kita bikin layer baru lagi, kita pakai warna hitam gitu buat nambahin detail helaian rambutnya gitu. Jadi di bagian-bagian yang di belakang-belakang yang ketutup rambut gitu ya, yang nggak kena cahaya, kita kasih aja gitu supaya ada lebih lebih berbentuk gitu ya, lebih terasa rambut gitu loh. Jadi biasanya di ujung-ujung yang garisnya itu yang garisnya apa ya, yang overlapping gitu. Overlapping itu bahasa Indonesianya apa ya, yang garisnya ketemu garis lain gitu, biasanya itu dikasih warna hitam lagi gitu, ditebelin aja garisnya gitu. Oke, kita buat layer di paling atas banget gitu, di luar folder gambarnya, buat nambahin helaian rambut gitu, supaya rambutnya kerasa lebih lebih apa ya, lebih bagus aja gitu. Jadi tinggal kita pick color aja, warna-warna rambutnya, terus kita
gores satu helai gitu, nggak usah terlalu berlebihan. Oke. Kayaknya udah jadi gitu ya rambutnya, kita bisa move on ke jaketnya. Jadi kita geser lagi gambarnya Mas Kemal buat referensi, apa namanya, pattern di jaketnya. Kita bikin layer baru, mode screen, terus kita pakai airbrush lagi, kita bikin gradasi lagi di bagian paling atas gitu ya. Jadi ada terang dan gelap. Terus kita bikin polanya dulu sebelum kita bikin shadingnya kayaknya. Jadi ini saya pick color, terus taruh di bawah cahaya tadi biar efek cahayanya nanti kena ke patternnya. Oh nggak jadi. Oke. Nah kalau bikin patternnya pakai garis satu-satu gitu agak gimana gitu rasanya, dan bakal makan waktu lama gitu. Jadi kita bikinnya pakai selection tool atau lasso tool gitu. Kita seleksi aja bentuknya. Kita kasih polanya agak random gitu biar lebih bagus gitu. Karena pola yang random gitu kalau buat pola yang kayak gitu kayaknya emang lebih bagus agak random gitu, nggak terlalu repetitif yang artifisial gitu. Aduh bahasa apa sih itu? Jadi nggak kaku-kaku banget gitu karena random gitu ya. Kita buat lagi di sini. Nah terus nanti kita pakai watercolor tool lagi gitu, di blur di ujung-ujungnya biar lebih soft. Nah barulah kita hapus satu-satu sedikit gitu. Jadi nggak semuanya, cuma beberapa bagian aja gitu. Supaya ada apa ya, ada berantakannya gitu. Kadang-kadang yang berantakan itu memberikan nilai lebih gitu ya. Ya kita lanjutin kasih patternnya. Kita gelapin dikit supaya lebih pas gitu. Terus kita bikin layer baru lagi. Terus kita seleksi lagi buat polanya. Nyeleksi pakai lasso tool ini salah satu bagian yang paling asik gitu dalam menggambar menurut saya. Bukan menurut saya sih, buat saya gitu ya. Karena asik aja gitu, karena tinggal seleksi terus tinggal ditumpahin warna, diisi warna gitu. Jadi proses yang simple dan sangat asik gitu. Kita blur lagi ujung-ujungnya beberapa bagian gitu supaya lebih apa ya? Lebih berantakan. lebih terlihat pola gitu. Nggak tahu deh ngomong apa sih. Oke, kita hapus lagi sedikit-sedikit di ujungnya gitu. Supaya baik jalannya. Udah mulai kehabisan kata-kata gitu. Jadi kita lanjutkan saja mewarnainya. Mungkin bakal ada gitu ya nanti lagi-lagi orang yang muncul yang nanya ini pakai mouse atau pakai pen tab gitu.
Jadi saya pakai pen tablet dan emang kalau buat gambar digital gitu ya disarankan pakai pen tablet gitu. Kalau mau pakai mouse ya silahkan gitu, nggak ada yang larang. Tapi prosesnya bakal akan lebih lama gitu kayaknya. Kecuali mungkin udah sangat amat dewa dalam mengendalikan mouse gitu ya. Jadi sebaiknya pakai pen tablet buat menggambar digital gitu. Sekarang udah nggak begitu mahal gitu pen tablet gitu. Yang 400 ribuan gitu mungkin ada. Dan jangan terlalu apa ya, jangan terlalu mikirin gitu pen tablet yang ada layarnya, atau pengen iPad atau pengen tablet yang ada layarnya gitu buat gambar enak gitu. Jadi pakai apapun sebenarnya kalau kita usahain bisa aja gitu. Dan yang paling murah dan mudah menurut saya itu kombinasi laptop dengan pen tablet yang gak ada layarnya gitu. Jadi itu udah murah banget gitu kan. Rata-rata kita semua sekarang udah punya laptop gitu ya mungkin. Jadi tinggal beli pen tabletnya aja yang 400 atau 500 ribuan udah bisa menghasilkan gambar yang profesional gitu kalau kita berusaha dan belajar gitu. Jadi nggak ada nggak ada alasan lagi gitu buat buat apa ya? Ya buat nggak menggambar digital kalau kita pengen gitu. Jadi tinggal beli alatnya terus belajar dan berusaha. Jangan buru-buru gitu ya. Misalnya kita ngerasa udah gambar berapa lama tapi gambarnya tetap jelek atau nggak improve gitu ya, itu ya kita cari cara gimana caranya supaya kita bisa improve gitu, supaya lebih baik gitu. Jadi kalau cuma bilang nggak ada bakat atau susah apa gimana gitu ya, itu kembali ke kitanya aja lagi gitu. Karena sekarang ilmu udah ada di mana-mana, terus toolsnya udah semakin gampang didapat gitu. Oke, jadi ini udah sampai di shading jaketnya. Kita lagi-lagi pakai blur pakai watercolor tool gitu di bagian-bagian yang panjang gitu ya, yang nggak ketutup bagian lainnya gitu, kayak di ujung tangannya gitu kan. Emang pertama mungkin terasa sangat susah gitu ya kita mau ngasih bayangan gitu, tapi lama-lama kita semakin kita sering menggambar atau semakin sering kita mengamati gambar orang lain gitu, kita bakal jadi kayak feeling aja gitu. eh Ngasih shadingnya gitu di bagian-bagian yang nggak kena cahaya gitu. Kadang saya mikir menggambar itu kayak matematika gitu. Ada rumusnya, ada kayak misalnya eh bagian-bagian yang nggak terkena cahaya itu bakal begini, bagian yang kena cahaya itu bakal begini. Nah itu kan jadi kayak semacam rumus matematika tapi ditambah dengan ciri khas dan gaya kita sendiri gitu. Jadi menghasilkan sesuatu yang berbeda dari karya orang lain gitu. Kalau matematika kan 1 tambah 1 ya 2 gitu. Jadi sebenarnya ya gitu, ada rumus-rumusnya gitu, tapi kita campur dengan gaya kita sendiri gitu. Oke, di sini saya ngeduplikat bayangannya terus kita hapus pakai airbrush supaya ada gradasi lagi di dalam shadingnya gitu. Jadi kelihatan lebih bervolume. Jadi sebenarnya dari tadi ngomongnya diulang-ulang aja gitu ya, karena ya memang menggambar itu ya memang menggambar itu mengulang-ulang gitu ya. Mengulang-ulang di bagian yang berbeda gitu. Oke, kita kasih sedikit highlight gitu di jaketnya, nggak usah terlalu terang karena nanti jadinya kayak bukan jaket mungkin kalau terlalu terang. Oke, terus kita kemana ya? Kita atur dulu warnanya, kita terangin dikit. Oke. Terus kita lanjutin kemana ya? Kita
bikin jaketnya agak mengkilap gitu. Nggak tahu sih nama bahannya apa sih, jaket-jaket yang agak glossy gitu, ada kayak mengkilat gitu. Kita bikin soft gitu bagian ujung-ujungnya. Jadi terlihat lebih ada bentuknya gitu loh, jaketnya nggak polos mulus gitu, apa sih, bingung juga membahasakan. Kayak terlihat lebih menarik mata aja gitu, ada eh, pantulan cahayanya gitu. Kita burumin ujungnya tapi kurang bagus gitu, jadi saya undo aja, terus cobain lagi di blur. Kita coba aja sampai kita dapat yang pas. Kalau belum pas ya tinggal di undo aja, terus dicoba-coba gimana yang pas gitu. Blur lagi ujungnya. Oke. Sini kita kasih sinar lagi. Terus kita mau ngapain lagi ya? Kita coba kurangin opacity-nya. Oke, iya udah bagus begini. Apalagi yang akan kita lakukan? Mainin opacity lagi. Di sini mungkin kita kasih terus kita tambahin dulu volume garisnya gitu, biar di bagian yang sini lebih ada kelihatan bentuknya gitu, karena itu kayaknya kemakan sama bayangannya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih dibiarin gitu, cuma saya lebih suka ada tebel-tebelnya gitu di garisnya supaya kelihatan terpisah objeknya. Jadi rumusnya lagi-lagi, kalau ada garis yang ketemu garis gitu, biasanya di pertigaan atau perempatan garisnya kita bisa kasih warna hitam di ujung-ujungnya supaya kelihatan ada volumenya lagi gitu. Ternyata sebuah kesalahan gitu ya, kita minum kopi sebelum mau rekaman sambil ngomong gitu. Jadi ini belum apa-apa udah seret aja suara saya gitu. Jadi harus minum air putih kayaknya. Oke, jadi di sini udah kita kasih garis hitamnya lebih bervolume gitu. Ngomong-ngomong soal garis gitu ya, ada beberapa orang yang komentar gitu ke saya gitu, nanya, Mas nggak bikin kelas online menggambar gitu karena lagi musim gitu kelas online. Tapi saya nggak pengen gitu buat kelas gitu karena saya harus nyiapin materinya, harus nyiapin kelasnya gitu kan, agak gimana ya, agak bukan saya gitu loh. Karena saya emang
maunya menggambar gitu, bukan mau buka kelas gitu. Kalaupun saya mau buka kelas ya mungkin dari video-video YouTube seperti ini aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya lagi buat apa namanya, daftar ke kelas online saya gitu. Jadi tinggal nonton aja, dan kalau misalnya perlu masukan atau saran atau tutorial gitu ya, tinggal kirim pesan ke saya aja. Mungkin kalau saya bisa bantu ya saya bikinin videonya, tapi kalau nggak bisa ya saya mohon maaf gitu. Jadi ya gitu, jadi mungkin nggak bakal lah bikin kelas online. Mungkin paling maksimal nanti mungkin bisa bikin grup Discord gitu, jadi enak kalau mau berkomunikasi tinggal di Discord gitu ya. Tapi nggak tahu deh, masih dipikirkan lagi gitu, karena saya utamanya gitu memang menggambar gitu ya, bukan mengajar menggambar gitu. Jadi di sela-sela kegabutan saya aja gitu, saya bikin video tutorial atau video-video seperti ini gitu. Oke, kita tambahin lagi shading di bagian bawah sini, karena di bagian bawah sini agak terlalu polos gitu ya menurut saya gitu. Jadi saya tambahin shading supaya semakin bervolume lagi gitu. Jadi inti dari video ini gitu ya, untuk bikin warna lebih halus gitu tinggal pakai watercolor tool, atau di software-software lainnya kayak Photoshop itu ada blur toolnya. Terus mungkin di CSP juga ada blur tool juga atau watercolor tool juga. Rata-rata software menggambar sekarang udah punya kok tool-tool buat ngeblend warna atau bikin warna jadi lebih soft gitu. Jadi tinggal kita aja belajar menggunakan gimana penggunaannya yang pas gitu. Oke, kita tambahkan lagi di sini shadingnya. Jadi kalau saya bikin lipatan baju itu kayak ada segitiga gitu ya, ada kayak gunung gitu. Itu biasanya di dalam gunungnya itu ya gelap gitu kan. Jadi tinggal dikasih shading di dalamnya gitu. Jadi itu kayak pola-pola buat bikin shading lipatan baju gitu. Kayak segitiga atau kayak gunung gitu. Terus tinggal diisi sama warna yang lebih gelap. Jadi lagi-lagi ya sering-sering aja gambar, perhatiin gambar orang lain gitu. Nanti lama-lama jadi kayak feeling dan insting aja gitu, tinggal tangan kita bergerak sendiri ngikutin alur objeknya gitu. Oke, kita atur lagi warnanya supaya lebih pas. Kita cari-cari warnanya. Oke, sebentar kita perhatikan dulu kita mau kemana lagi. Karena kelihatannya udah semua diwarnain, tapi ada yang belum ternyata. Kita buat screen. Kita seleksi dulu di sini. Supaya bagian talinya itu kelihatan lebih menonjol gitu. Jadi nggak menyatu sama bagian jaketnya gitu. Jadi jaket ya tali-tali gitu. Nah terus kita sampai di bagian ngasih warna di line art gitu. Jadi ini line artnya kita
bikin folder dulu, folder line art, terus kita bikin clipping group di atasnya. Terus pakai airbrush kita pick color dari warna kulit gitu, terus kita pelan-pelan goresin di atas layer line artnya gitu. Jadi line artnya jadi warna kulit dan jadi kelihatan lebih soft gitu. Terus kita atur lagi warnanya sampai kita dapat warna yang cocok gitu. Udah, kita cek dulu. Oke, ini juga kita ubah lagi warnanya. Jadi salah satu kunci bikin gambar yang lebih halus, lebih soft gitu ya, biasanya warna line art itu nggak hitam gitu. Warnanya itu warna dasar yang lebih tua gitu dari warna di gambar itu gitu. Oke, warna rambutnya juga kita bikin lebih soft lagi, kita bikin folder. Terus kita pakai airbrush lagi, kita pick color dari kulitnya. Kita coba dulu sedikit-sedikit gitu ya, nggak usah langsung banyak gitu, kita secukupnya aja. Oke, ini ada hitam-hitam, ini harus kita warnain dulu. Kita matikan dulu shading dan highlightnya. Terus kita warnain warna dasar rambutnya tadi yang bolong gitu. Oke, udah oke. Kita balikin lagi. Kita kurangin opacity-nya supaya lebih gelap. Terus saya nambahin garis rambutnya lagi karena nggak tahu deh, kerasa terlalu kosong aja. Jadi kita tambahin lagi helaian rambutnya. Jadi menggambar itu nggak perlu apa-apa rencanain dari awal gitu. Nanti di tahap-tahap tertentu kita nanti kalau lihat ada yang bisa ditambah ya kita tambahin, kalau ada yang bisa dikurang ya kita kurangin gitu. Jadi ya sambil berjalan aja gitu, nggak perlu terlalu gimana-gimana gitu. Kadang juga jangan terlalu cepat puas dan jangan terlalu cepat kecewa gitu sama gambar sendiri. Jadi ya biasa-biasa aja gitu kali ya. Oke, kita perhatikan lagi kita mau kemana. Apakah sudah cukup atau masih mau ditambah? Kita coba dulu kasih garis-garis rambut lagi. Kayaknya udah cukup deh. Oke, terus kita lihat warna backgroundnya tadi. Kita pick color dulu warna pinknya dengan warna putih tadi. Oke, kita fill warna putih. Kita buat kotaknya warna pink. Oke, kayaknya agak kebesaran warna pinknya, kita kecilin dulu. Waduh, ternyata salah layer tadi. Kita pisahkan dulu layernya, kita bikin layer baru, terus kita tracing aja kotaknya. Oke, kita fill color dan jadilah backgroundnya. Terus kita ke foldernya kita tutupin dulu. Ini garis, ini warna. Jadi kita buat di sini. Terus kita pakai pakai dodge, kita cobain dulu. Ini kita pakai warna pink, terus layernya kita set ke dodge buat kasih efek cahaya buat jadiin satu nada sama backgroundnya gitu.
Jadi supaya lebih halus. Karena videonya adalah cara untuk membuat gambar lebih halus. Jadi ya gitulah. Oke, jadi kalau mau ngasih highlight yang terakhir gitu ya, biasanya saya kasih di pinggir-pinggir gini, disesuaikan sama warna backgroundnya. Caranya lagi-lagi masih sama, pakai pensil. Terus kalau ada yang mau di blur pakai watercolor tool. Oke. Di sini kita kasih juga, di sini juga. Intinya menggambar itu ya mencoba sih gitu ya. Karena kalau kita cuma ngeliatin tutorial terus gitu dan nggak mencoba ya jadi susah juga gitu. Karena tangan kita nggak terbiasa menggoresnya gitu. Kalau kita sering lihat tutorial sambil praktek gitu, itu yang terbaik gitu. Kita kasih di rambutnya sini. Di sini juga. Terus kita blur. Terus di mana lagi ya? Oke, di ujung sini. Gimana ya, kadang proses-proses menggambar itu kadang tidak terjelaskan gitu. Sebenarnya bisa dijelaskan, cuma mungkin tukang gambarnya nggak ngerti juga dia tuh sebenarnya melakukan apa gitu. Karena rata-rata tukang gambar itu bergerak menggunakan insting dan feeling gitu. Jadi dia sendiri nggak bisa menjelaskan gitu sebenarnya apa sih yang dia lakukan gitu. Cuma kelihatannya bagus aja gitu. Jadi mungkin gitu kali ya kalau yang tukang gambar yang latihannya secara otodidak dan nggak mempelajari teori-teori atau istilah-istilahnya gitu. Jadi suka bingung juga jelasinnya gitu. Jadi mudah-mudahan orang bisa mengerti dengan melihat prosesnya dia melakukan gambar itu gitu. Mungkin berbeda kalau orang yang sekolah atau kuliah di jurusan yang memang menggambar dan mempelajari istilah dan teori gitu ya, jadi gampang menjelaskan gitu. Tapi kalau saya otodidak gitu, jadi agak susah kadang-kadang mau menjelaskan istilah dan teori itu bingung gitu, karena saya belajarnya cuma learning by doing gitu ya. Jadi kita ngeliat gambar orang yang bagus-bagus gitu, kita cobain cari tahu gimana sih caranya supaya bisa gambarnya seperti gambar orang itu gitu. Jadi nggak tahu teorinya, nggak tahu istilahnya, gambar aja pokoknya gitu. Jadi latihan yang terbaik buat menggambar itu ya sebenarnya melakukan sih kalau menurut saya gitu. Walaupun lebih bagus lagi kalau tahu teori dan istilahnya supaya lebih lebih gampang dan lebih mudah kita improve gitu. Karena tahu teori dan rumus-rumus itu tadi gitu. Oke, udah mulai bagus gitu ya. Tambahin lagi. Nah ini kalau kita mau bikin line artnya jadi halus gitu, kita duplikat line artnya terus kita kasih blur gitu. Jadi ada sedikit blur-blur di samping line artnya, jadi line artnya kelihatan lebih halus gitu. Karena nggak terlalu kelihatan juga sih, tapi efeknya itu cukup terasa gitu, walaupun nggak terlalu kelihatan. Kayak gimana ya, kayak efek di alam bawah sadar apaan. Terus kita buat efek cahaya lagi, kita pakai screen, kita clipping group di folder gambar kita gitu, kita kasih mode screen pakai airbrush, kita kasih aja gitu efek warna gitu di bawah.
Terus kita buat lagi di atas, kita kasih overlay, atau nanti dia bisa diganti screen. Pokoknya dicari yang cocok aja gitu, yang cocok dan kelihatan bagus ya udah gitu. Oke, kita kasih screen di ujung-ujung atas gini aja. Jadi ada kesan-kesan yang apa ya, ya lembut itu tadi gitu loh. Jadi udah hampir final gitu ya. Udah, kalau udah dikasih efek cahaya yang paling atas itu udah hampir selesai gitu. Jadi ini kayak finishingnya aja gitu. Kita kasih efek cahaya gimana supaya kelihatan lebih soft lagi gitu kan. Dan kayaknya ini udah cukup soft lah ya gitu ya. Nggak tahu deh, mungkin ada yang berpendapat berbeda gitu, tapi kalau menurut saya udah soft. Dan ya begitulah caranya menggambar yang lebih soft lagi gitu ya. Apaan sih dari tadi soft? Terus ini saya kadang-kadang ngasih efek kayak bola-bola cahaya gitu ya, pakai layer mode screen, terus pakai airbrush yang dibuat jadi keras gitu, ujungnya nggak soft lagi. Jadi buat kayak efek ya cahaya gitu. Ya begitulah gitu loh. Jadi ya intinya gitu, kembali lagi, kalau mau bikin gambar yang lebih soft tinggal dibuat lebih soft aja pakai watercolor tool tadi gitu loh. Jadi intinya ya begitulah. Sebuah kesimpulan yang tidak membantu gitu, tapi ya mudah-mudahan teman-teman yang udah nyimak dari awal tadi ada mendapatkan sebuah pencerahan atau ilmu baru gitu ya, mudah-mudahan. Jadi ya kira-kira gitu aja gimana caranya membuat gambar menjadi lebih soft gitu. Terima kasih buat Mas Kemal Likers yang udah mengizinkan gambarnya dipakai buat jadi materi kali ini gitu. Jadi mudah-mudahan terbantu dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kayaknya udah segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dan menonton sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terutama share ke teman-teman yang lagi belajar menggambar gitu ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan apa ya? Yang mendapatkan ilmu bagaimana caranya membuat gambar yang lebih halus gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau minta saran atau minta masukan, bisa tag saya di Instagram gitu, @ashmis gitu. Nanti kalau saya bisa bantu, mudah-mudahan ya saya balas gitu dan saya buatin videonya. Tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan seperti biasa jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.